Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Kita sekarang pertemuan ke-7. Yang akan kita bahas adalah bintul ibn. Pendapatan bintul ibn. Bintu itu anak perempuan, ibn itu anak laki-laki. Jadi anak perempuannya anak laki-lakinya mayit. Jadi ada mayit punya anak laki-laki itu punya anak perempuan. Nah, itu namanya bintul ibn. Bintul ibn atau ke bawahnya nanti sama, berarti bintul ibn gitu ya. Berarti cucu dari anak laki-laki atau cicit dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Namanya bintul ibn. Bintul ibn itu bisa mendapatkan setengah idza kanat wahidatan, jika dia itu sendirian. Ya, bintul ibn dapat bagian setengah jika dia sendirian. Artinya sendirian itu tidak ada apa? Tidak ada, ya sendirian gitu ya. Enggak ada laki-laki, enggak ada saudara-saudarinya, enggak punya. Walam yakun lil mayyiti walad sulab. Kemudian dan juga syarat, jadi ada beberapa syarat si bintul ibn dapat setengah. Yang pertama, jika dia sendirian. Yang kedua, jika si mayit itu tidak memiliki anak kandung. Jadi anak-anaknya sudah pada meninggal, tinggal si cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, si mayit sudah tidak ada lagi anak kandung. Maksudnya tidak ada anak kandung bukan berarti sama sekali nggak ada. Dulunya ada, kemudian sudah meninggal, gitu ya. Jadi tidak ada anak kandung yang masih hidup ketika itu, nggak ada. Walalah mu'asib wala mumathil, dan bintul ibn itu tidak ada yang mengasobahi. Yang mengasobahi bintul ibn siapa? Ya lakinya, saudaranya berarti. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu yang bisa mengasobahi bintul ibn. Saya ulang lagi, bintul ibn bisa mendapatkan setengah jika dia sendirian dan si mayit tidak memiliki anak kandung, dan si bintul ibn itu tidak ada yang mengasobahi. Nah, berikutnya, bintul ibn bisa mendapatkan 2/3 idza kanat nataini fa aktsar, jika si bintul ibn itu 2 orang atau lebih. Jadi cucu perempuan dari anak laki-lakinya ada 2 atau lebih, maka bintul ibn akan mendapatkan 2/3. Walam yakun lil mayyiti walad sulab, syaratnya masih sama tadi, yaitu mayit tidak memiliki anak kandung. Walalahu mu'asib, dan bintul ibn yang 2 orang atau lebih tadi tidak ada yang mengasobahi. Yang dapat mengasobahi adalah saudaranya, ya, saudara pasti laki-laki, saudaranya. Oke, bintul ibn bisa mendapatkan 1/6, ya, bisa mendapatkan 1/6 idza kanat ma'a binti sulab al-wahidah. Ketika bintul ibn itu ada anak perempuan 1, anaknya mayit, ya, anak perempuannya mayit 1 orang, maka bintul ibn akan mendapatkan 1/6, ya, akan mendapatkan 1/6. Walam yakun laha mu'asib, dan bintul ibn yang seketika itu tidak memiliki asobah, tidak ada yang mengasobahi dia. Ketika si bintul ibn bersama dengan anak perempuannya mayit 1 orang, maka si bintul ibn dapat 1/6 dengan syarat kalau bintul ibn ketika itu tidak ada yang mengasobahi.
Dan bintul ibin bisa mendapatkan asobah bil ghairi. Nah, asobah bil ghair tadi apa? Kemarin ya, pertemuan yang ke-6. Asobah bil ghair itu adalah ketika asobah itu yang mengasobahi adalah laki-laki. Namanya asobah bil ghairi. Bintul ibin bisa mendapatkan asobah bil ghairi ketika diasobahi oleh ibin-ibin, cucu laki-laki dari anak laki-laki sederajatnya. Ya, sederajat. Yang penting sama-sama cucu laki-laki dari anak laki-laki, yaitu berarti sederajat ya. Dan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang di bawahnya itu tidak bisa mengasobahi dia kecuali jika bintul ibin ketika itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi cucu laki-laki berarti cicit ya. Di sini ada cucu perempuan dari anak laki-laki, dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, di sana ada cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, bingung nggak? Yaitu maka si cicit laki-laki tadi itu bisa mengasobahi bintul ibin, bisa mengasobahi cucu perempuan dari anak laki-laki. Tapi syaratnya apa? Ketika cucu perempuan tadi tidak mendapatkan apa-apa, maka nanti dia akan terasobahi oleh cicit laki-laki. Nah, bintul ibin bisa mahjub. Mahjub itu terhalang, artinya tidak mendapatkan warisan. Bintul ibin bisa mahjub hajabaha walad sulab zakar. Yang menghalangi dia untuk mendapatkan warisan adalah anaknya mayit yang laki-laki. Ya, ketika si mayit itu memiliki anak laki-laki dan di sana ada bintul ibin, maka bintul ibin tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh anak laki-laki. Au ibin a'la minha, atau anak laki-lakinya anak laki-laki, berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih tinggi derajatnya daripada bintul ibin. Dia itu juga bisa menghalangi bintul ibin ke bawah untuk mendapatkan warisan. Pertama, yang kedua, yang bisa menghajab lagi oleh bintul ibin adalah hajabaha binta sulab fa'aktar. Dua anak perempuannya mayit atau lebih itu bisa menghalangi bintul ibin ketika si bintul ibin itu tidak diasobahi oleh qorib mubarok. Nah, tadi kan bintul ibin bisa diasobahi oleh cicit laki-laki jika si bintul ibin itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini contohnya ini. Jadi contohnya si bintul ibin bersama dua bintu sulab bersama ibin. Maka bintul ibin harusnya kan tidak dapat karena terhajab oleh dua anak perempuan. Harusnya nggak dapat, tetapi gara-gara ada cicit laki-laki, maka cicit laki-laki itu bisa mengasobahi bintul ibin. Akhirnya bintul ibin menjadi dapat asobah. Ya, jadi ada setengah, 2/3, 1/6, asobah bil ghair, dan mahjub. Nanti insya Allah kita akan buatkan contoh-contohnya. Insya Allah ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirrabbilalamin.